Halo teman-teman, selamat datang di podcast BEM Sinergi 2026. Bertemu lagi dengan aku Aura Cantika, selaku podcaster yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Didengar atau diredam, strategi komunikasi efektif dalam menyampaikan pendapat. Nah, di episode kedua kali ini, kita akan membahas strategi komunikasi efektif dalam menyampaikan pendapat. Berani bersuara, paham caranya. Karena terkadang keberanian untuk berbicara saja itu belum cukup. Cara menyampaikan pendapat juga menentukan apakah pesan kita dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Dan tentunya untuk membahas tema kita yang seru banget nih, aku sudah bersama dua narasumber yang sangat luar biasa dari kolaborasi BEM Fakultas Psikologi dan Hima Ilmu Komunikasi Untak Surabaya yang nantinya akan berbagi insight serta pengalaman mereka mengenai komunikasi dalam berorganisasi. Nah, mungkin kakak-kakak yang di samping aku nih boleh sapa-sapa teman-teman BEM Sinergi yang ada di rumah dulu. Halo. Halo. Oke, kok wajahnya kayak pada tegang banget ya? Enjoy ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang lebih dalam, boleh nih kakak yang sebelah aku nih perkenalan dulu sama mulai dari nama, jabatan, dan juga organisasinya masing-masing. Mulai dari mana nih? Dari kakaknya dulu. Sebelumnya, halo teman-teman psikologi. Halo. Saya Muhammad Naufal Ardana, sering disapa dengan Naufal. Di sini saya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Hima Kota, atau bisa disingkat Hima Kota, di angkatan 2024. Oke, halo Kak Naufal. Nah, kita mulai lagi nih dari BEM Psikologi sendiri nih. Halo, perkenalkan, namaku Dwi Alfaruk. Di sini aku sering dipanggil Dio. Aku dari BEM Psikologi Untak Surabaya, angkatan 24. Di sini aku jadi staff. Oke, halo Kak Dio. Nah, kayaknya nih dari raut wajah kedua narasumber kita udah nggak sabar banget nih untuk berbagi insight atau juga pengalaman mereka dalam berorganisasi. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut Kak Naufal sama Kak Dio, bagaimana organisasi kakak itu berperan dalam membangun komunikasi dan ruang diskusi baik bagi mahasiswa? Kita mulai dari Kak Naufal dulu nih, boleh? Oke, baik. Kalau di Hima Kota sendiri ya, kita biasa nyebutnya Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi itu sebagai nama Hima Kota. Gitu. Hima Kota. Ya. Di Hima Kota sendiri, dalam belajarnya teman-teman dalam komunikasi di forum itu kita ada yang namanya rapat bidang sama rapat setiap minggunya. Jadi di sana teman-teman bisa mengemukakan pendapat mereka, bisa berbagi pengalaman-pengalaman mereka, ide-ide mereka, sehingga teman-teman itu bisa tahu gimana cara ngomong dengan teman sebaya maupun dengan kakak tingkatnya hingga ke dosen juga, seperti itu. Oke, berarti ada rapat per minggunya ya? Iya, dan rapat per minggunya kita harus juga setorkan ke dosen pembimbing kita untuk konsultasi lebih lanjut mengenai program kerja sama agenda-agenda yang ada. Oke, nah kalau dari BEM Psikologi sendiri nih Kak Dio gimana? Kalau dari BEM Fakultas Psikologi sendiri tuh ada biasanya rapat itu RDP, yaitu rapat dengar pendapat. Dan di situ juga sama seperti Mas Naufal juga, kayak teman-teman tuh bisa saling sharing pendapatnya, insight-nya, apa yang bisa saling sharing, ngasih pendapat ya, ngasih pendapat, apa yang kurang atau bisa ditambahi, jadi seperti itu. Ngasih pendapat untuk kayak program kerja gitu ya. Program kerjanya. Nah, kalau membahas organisasi nih, forum diskusi itu sering menjadi tempat bertukar ide dan pendapat. Namun kenyataannya masih ada banyak orang yang merasa kesulitan berbicara di forum. Ada yang gugup, takut, salah bicara, kurang percaya diri, atau merasa pendapatnya itu tidak baik untuk disampaikan. Nah, menurut Kak Naufal sama Kak Dio nih, apakah fenomena seperti ini itu masih sering terjadi di lingkungan organisasi? Mungkin kita mulai dari Kak Dio dulu nih. Kalau itu sih masih sering terjadi ya, kayak aku mau ini nih, misalnya aku punya ide, cuma aku takut, sungkan ya untuk menyampaikan, sungkan atau kayak aku takut ideku ini nggak bermanfaat atau gimana. Betul. Ya kalau dari aku sih nggak apa-apa, disalurkan aja ide-idenya, insight-nya, semua itu disalurkan. Kan nggak semua itu ide kan pasti diterima ya kan, pasti pasti ada kayak
harus mungkin ya ya. kritik atau enggak kita dengar dulu, oh ini Betul. bisa enggak kita pakai, kalau enggak misalnya enggak bisa, oh ada ini ide dari teman lain kayak gitu, enggak apa-apa, salurkan aja, jangan kayak punya ide aku takut ya enggak, jadi idenya enggak maju dong. Oh, karena kan banyak ya kita menemui mahasiswa atau teman-teman organisasi yang memang masih takut untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, kalau menurut Kak Novel sendiri nih gimana? Sering terjadi nggak fenomena kayak gitu di lingkungan organisasi? Baik Kak, itu adalah masalah setiap orang ya tentunya. Betul. Terus gugupnya dan pendapatnya takut tidak didengar, takut disalahkan, itu akhirnya menjadi masalah setiap orang. Tetapi kalau misalkan dari Hima Kota sendiri, kita bisa menyampaikan itu tidak langsung di depan forum besar. Kita bisa menyampaikan ke teman kita yang satu bidang atau teman si kita ataupun kepala bidang kita, sehingga ide ini bisa tersalurkan. Karena kalau kita menyalahkan setiap orang untuk kamu harus bisa menyampaikan ini di depan forum, itu juga tidak bisa memaksa orang. Sehingga orang itu bakal down, drop. Jadi kita juga kasih space atau waktu ya. Bener, seperti itu. Berarti, nah tadi yang udah dijelasin sama Kak Dio sama Kak Novel nih. Nah, apa sih yang biasanya membuat seseorang itu merasa tidak percaya diri saat berbicara di forum organisasi? Mungkin dari Kak Novel mungkin gimana? Oh baik Kak, jadi orang sering takut berbicara diri. Ya, tidak percaya diri itu karena mungkin dia takut disalahkan. Takut menurut teman-teman yang lain idenya itu tidak menarik. Tetapi kalau kita ngomongin organisasi, kita harus bisa nerima semua ide-ide teman-teman kita. Kita harus lebih bisa untuk menghargai apa yang dia omongkan, sehingga ketika kita bicara juga kita bisa dihargai dengan teman-teman juga. Seperti itu. Kalau dari Kak Dio sendiri nih gimana? Kalau dari saya sendiri sih sama kayak Mas Novel ya, kayak kita harus saling menghargai pendapat teman-teman kita dari divisi lain. Kita tuh saling menghargai, kayak teman ini mau pendapat ini ya nggak apa-apa, kita terima aja dulu, nggak semuanya kita harus terima kan ya Mas. Betul. Disaring-saring dulu ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita salurkan saja pendapat kita agar teman-teman kita nih juga yang punya ide yang cemerlang-cemerlangnya akhirnya keluar. Jadi bisa membuat ruang diskusi ya. Karena semua ide itu nggak ada yang salah sebenarnya. Mungkin dari cara mereka aja mau menyampaikan itu sungkan atau takut. Nah, menarik banget nih pembahasannya. Yang berikutnya, misalnya nih, kalau ada seseorang pernah merasa tidak didengar, apakah pengalaman tersebut bisa mempengaruhi keberanian mereka untuk berbicara kembali? Kak Dio nih, gimana pendapatnya? Kalau itu sih pasti ya, pasti ketika ada teman atau orang yang mau berpendapat, idenya mau dikeluarin kayak nggak pernah dihargai, nggak pernah didengar, pasti orang itu akan beranggapan kayak ngapain aku ngasih jadinya insight takut lagi, ya, udah nggak mau lagi. Ngapain aku kasih ide lagi, aku nggak, kalau ngasih pendapat nggak pernah didengar, akhirnya dia yang punya ide cemerlang itu akhirnya kayak nggak usah diredam sendiri aja ya. Nanti biar teman-teman yang lain aja yang ngasih kayak gitu. Nah, kalau Kak Novel sendiri nih gimana? Itu kalau misalkan di organisasi Hima Kota sendiri itu pernah terjadi seperti itu Kak. Gimana jadi tuh Kak? Teman-teman itu ada satu anggota yang memberikan idenya itu cukup menarik, cuma realisasi dari bidangnya itu nggak bisa karena terlalu sulit lah pada waktu itu, hingga pada akhirnya sampai sekarang pun dia akhirnya menjadi diem kalau di dalam forum organisasi. Nah itu bener-bener akhirnya terjadi di setiap anggota ketika emang tidak didengar atau tidak dihargai pendapatnya. Betul. Karena kan biasanya kita banyak temuin ya, orang-orang kalau udah nggak didengar itu udah nggak mau lagi menyampaikan pendapat ataupun juga ide-idenya. Nah kemudian nih belakangan ini kita juga sering mendengar istilah social anxiety. Bisa dijelaskan nih apa yang dimaksud dengan social anxiety dan bagaimana pengaruhnya ketika seseorang menyampaikan pendapat di forum? Mungkin pendapat teman-teman narasumber kita mengenai social anxiety. Mungkin kita mulai dari Kak Novel dulu, boleh? Oke, social anxiety atau kita biasa disebut dengan demam panggung lah ya. Betul, demam panggung. Ya, demam panggung. Demam panggung ini masalah di setiap orang, apalagi orang yang nggak pernah naik ke dalam panggung. Itu masalah seluruh orang. Seluruh orang yang nggak pernah ikut organisasi sekalipun ataupun hanya mahasiswa biasa, itu pun pasti ada demam panggung dalam setiap presentasi. Ikut organisasi pun masih merasakan demam panggung masih ya. Itu sangat terjadi, sehingga
kalau dari pengalaman sendiri itu selalu ketika demam panggung itu ada, itu blank. Betul, Semua itu betul, hilang. betul. Apa yang kita udah pelajari, apa yang kita mau sampaikan itu tiba-tiba Hilang ya. hilang. Omongan itu langsung kayak terpatah-patah gitu. Betul, betul. Seperti itu kira-kira. Oke, nah kalau dari Kak Dio sendiri nih gimana? Benar kata yang dikatakan Mas Novel, kayak demam panggung. Terus ada lagi kayak kecemasan yang sangat tinggi. Iya. Betul, betul, betul. Jadi benar kayak orang kayak demam panggung itu pasti blank. Geter semua. Geter, gitu. langsung kayak keringet Kayak tuh, kan? keringat dingin, terus kayak rasa tuh pengen Bener. udah turun panggung aja, turun panggung aja gitu. Ya akhirnya mau nyampe kayak Jadinya gemetar. itu bener. juga sering semua orang pasti ngalami kan, Betul, apalagi betul, kayak betul. kita nih misalnya mahasiswa baru. Betul, betul. Terus mata kuliah pertama kita suruh presentasi ke Bener, teman-teman nah, baru pasti kan betul, ya, betul. aduh gimana nih gitu kan. Deg-degan banget dan gemetarnya tuh masuk banget ya. Nah itu hal yang normal lah, Wajar ya. Nanti kan itu bisa hilang sendiri ketika kita Terbiasa, melawan. Ya, betul, gitu. betul. Nah, selain faktor psikologis tadi, tentu cara komunikasi juga sangat mempengaruhi. Menurut Kak Dio sama Kak Naufal nih, apakah cara penyampaian pendapat itu mempengaruhi bagaimana orang lain merespon? Mulai dari Kak Dio dulu nih. Kalau dari aku sih itu sangat pengaruh ya, sangat pengaruh banget karena kita juga butuh pendapat dari orang lain juga. Betul, betul, Kayak kan, betul. misalnya kita punya ini, kan pasti kan kita nggak akan kayak tak jalani sendiri, nggak Betul, mungkin. betul. Kita kan Kita pasti butuh pendapat orang lain juga ya. Kayak misalnya katakan kita punya teman fakultas lain nih yang lebih paham dari Betul, bidang betul, ini, kita betul, bisa betul. nanya ini gimana caranya. Nah kan pasti Betul. kita dapat insight baru Betul, dari betul, betul. teman-teman fakultas lain. Kalau Betul. dari saya gitu, mungkin dari Mas Novel. Dari Kak Naufal nih gimana? Oke, baik. Itu bener banget sih yang dikatakan Kak Dio tadi. Kita bisa saling tukar, saling sharing, itu melatih Pendapat komunikasi ya, kita, benar. pendapat kita itu juga, sehingga kita juga bisa menghargai anggota-anggota atau teman-teman yang lain dalam forum juga seperti itu. Oke, nah lalu bagaimana cara menyampaikan pendapat agar lebih jelas, terstruktur, tetapi tetap nyaman didengar? Kita mulai dari Kak Naufal nih, sebagai dari ilmu komunikasi nih, boleh dijelaskan nih gimana? Oke, sebelumnya dari masalah-masalah yang udah disebutkan tadi itu Betul, betul. emang benar adanya. Oke. Jadi kalau dari ilmu komunikasi sendiri, khususnya dari aku sendiri tuh, Oke. kita cari bagaimana gaya kita dalam berkomunikasi. Oke, benar-benar. Gaya kita dalam menyampaikan pendapat itu kita cari, kita gali sendiri. Kita juga bisa belajar di depan kaca, ataupun kalau misalkan di awal itu kita bisa melihat teman-teman ini nggak ada, kosong Oke, gitu oke, audiensnya. benar-benar. Biar Sehingga nggak kita- demam panggung iya, ya. Bisa, kalau bisa dikatakan meskipun itu buruk kita bisa yapping sendiri. Oke, betul, Gitu betul, loh. betul, betul. Nah, kalau dari Kak Dio nih gimana? Benar sih, aku juga gitu Mas. Misal kalau mau pendapat itu sebelum itu biasanya aku japing sendiri, ya, ngomong sendiri kayak ya aku anggap semua yang ada di depan itu kayak Nggak "Ya udah, ada, saya iya, nggak ada benar. atau enggak saya anggap wah ini temanku sendiri ya Benar, gitu benar, kayak benar. ya wis atau enggak aku berkaca biasanya Oh, iya, kayak benar-benar. nanti Untuk gini melatih ya. gini, Iya. atau enggak sebelum mau ngasih pendapat tuh aku biasanya tuh pakai headset terus dengerin musik biar itu relax Oke, gitu. oke. Nah, berarti emang ada caranya masing-masing Nah, ya, biar terstruktur dan juga tetap nyaman didengar. Nah, tadi kita udah banyak ngobrol nih tentang pengalaman juga insight dari Kak Dio dan Kak Naufal. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Gimana, udah siap belum studi kasus? Oke kan. Kayaknya dari raut wajah kedua narasumber kita ini udah siap banget ya. Nah, nanti aku baca, teman-teman mohon disimak. Oke. Baik. Di mana dalam sebuah diskusi organisasi terdapat seorang anggota yang mencoba menyampaikan ide. Namun, cara penyampaiannya tuh masih ragu-ragu dan kurang terstruktur, sehingga anggota lain itu tidak terlalu menanggapi. Akibatnya, ia merasa tidak didengar dan menjadi enggan untuk berbicara kembali di kesempatan berikutnya. Di sisi lain, dalam forum tersebut juga sering terjadi pemotongan pembicaraan atau respon yang kurang mendukung, sehingga suasana diskusi menjadi kurang kondusif. Udah nangkep belum? Benar, nangkap. Nah, pertanyaannya nih, menurut Kak Dio sama Kak Naufal, bagaimana pengalaman tidak mendapat respon dalam forum dapat mempengaruhi keberanian seseorang untuk berbicara kembali? Kita mulai dari random deh, mau yang mana? Mungkin menelpon. Kak Naufal nih. Ya, oke, oke. boleh.
mungkin orang lain yang akhirnya tidak didengar ya Kak. Betul. Case ini tuh terjadi apalagi kalau misalkan organisasinya itu ricuh. Betul, lagi riuh-riuhnya ya. Lagi riuh-riuhnya. Kita juga sering di organisasi merasa lagi hektiknya proker-proker besar kita itu, sehingga teman-teman itu merasa kayak ide-ide mereka akhirnya tidak didengar, tidak ditanggapi. Ya. Betul. Itu pada akhirnya juga menjadi masalah di organisasinya itu sendiri. Betul. Sehingga pembenahannya itu adalah fokusnya di dalam organisasi itu sendiri dulu. Kalau misalkan pada akhirnya anggota merasa nyaman dengan organisasi itu, bisa mengemukakan idenya dengan nyaman, maka semua teman-teman yang lain juga menghargai. Jadi mungkin perlunya organisasi itu tuh membenahi diri lah, untuk memuhasabah organisasinya supaya tahu cara menghargai orang lain. Seperti itu lah. Pembenahan yang Kak Naufal maksud itu kayak gimana tuh? Boleh dijelaskan sedikit dari organisasinya? Mungkin pembenahannya itu kita lihat masalah-masalah dari setiap orang, masalah dari setiap anggota, karena setiap anggota ini punya keistimewaan masing-masing, punya potensinya masing-masing. Sehingga nggak semua orang juga pinter ngomong, nggak semua orang juga pinter editing, pinter melakukan sesuatu, sehingga kita cari potensi mereka yang kita bisa kumpulin. Kita bisa kalau dibilang kita bisa gali potensi mereka jauh lebih dalam lagi, sehingga di dalam forum itu lebih nyaman lagi. Ide-ide mereka juga bisa tersampaikan ya, bisa terrealisasikan dengan benar, dengan enak gitu. Dan mereka juga mendapatkan rasa nyaman ya. Rasa nyaman di dalam organisasi itu yang paling penting Kak. Nah kalau menurut Kak Dio nih, pengalaman tidak mendapat respon dalam forum dapat mempengaruhi keberanian seseorang untuk berbicara kembali. Gimana tuh? Boleh dijelasin? Kalau menurut aku sendiri sih pasti itu sangat berpengaruh ya, sangat dalam lah. Kalau semisal kita sering ngasih ide kayak nggak pernah dengar, apalagi kita ngasih ide terus yang dikatakan Mas Novel kita lagi hektik kan pasti dipotong-potong, enggak gini kan, pasti kayak akhirnya kita punya perasaan kayak aku kok mesti ngasih ide kok nggak pernah didengar, terus nggak tervalidasi ya. Nah mungkin semisal kayak ada temen nih atau temen di visi yang masih ragu, terus akhirnya omongannya masih bertele-tele, itu nanti bisa didampingi oleh teman-temannya, mungkin itu kepala bidang atau kepala departemen. Nah, seringkali kita itu juga males dengerin anggota ini kok ngomong panjang, bertele-tele ya, gitu. Sehingga teman-teman itu merasa bosan juga. Akhirnya kan bisa didampingi, kayak ya udah tak dampingi nanti, misal kamu bilang apa nanti aku yang menyimpulkan. Itu juga bisa dipakai itu kayak gitu. Karena kan biasa yang kita tahu, setiap orang tuh butuh yang namanya validasi ya, butuh dihargai, butuh diperhatikan. Nah kalau misal mereka nggak mendapatkan itu, mungkin keberanian mereka untuk menyampaikan pendapat tuh jadi lebih tertutup, jadi lebih kecil. Nah kemudian nih, apakah hal tersebut dipengaruhi oleh individu atau budaya komunikasi dalam organisasi? Kita ke Kak Dio nih. Kalau dibilang bisa dari individu juga bisa ya Mas. Terus dari organisasi juga bisa. Semisal dari organisasi tersebut di dalamnya tidak nyaman, akhirnya individu tersebut ya merasa tertutup. Merasa tertutup, akhirnya aku di sini kok nggak enak ya, mau ngasih pendapat itu nggak nyaman gitu. Terus bisa jadi kayak di individunya juga bisa dia sering nggak didengar. Akhirnya kalau mau ngasih pendapat itu nggak usah lah ragu. Kalau nggak misalnya mau ngasih pendapat, dia ya wis lah pokoknya intinya gini kayak gitu kan. Akhirnya teman-teman yang lain kan loh ya idenya gimana kayak gitu kan. Dia lebih menutup diri ya. Benar gitu. Nah kalau menurut Kak Naufal nih gimana? Kalau dari aku sendiri nih, budaya organisasi ini sebenarnya itu jatuhnya ke budaya organisasi, karena organisasi itu kumpulan dari orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda cara berkomunikasi, digabungkan dalam satu organisasi itu membuat kadang-kadang kalau misalkan selek atau berantem itu sering banget terjadi. Pastinya. Lempar-lemparan opini, pendapat itu sering banget terjadi. Jadi kalau misalkan ini tuh dibenahi dari budaya organisasinya, tapi dari diri sendiri juga. Sehingga, jadi balance ya. Mereka tahu gimana caranya teman-teman ataupun anggota lain itu mengerti apa yang diomongin. Nah kemudian nih,
bagaimana organisasi dapat membangun suasana diskusi yang lebih suportif biar yang pengen nyampein idenya tuh lebih semangat, jadi nggak sungkan-sungkan. Kalau menurut Kak Novel nih gimana biar dapat membangun suasana diskusi yang lebih suportif? Kalau menurut aku sendiri, pengalaman dari Hima Kota itu Betul. kita berikan waktu yang sama dari setiap anggota. Oke. Kita berikan waktu, jadi kita punya evaluasi Oke. 3 bulan sekali mengenai 3 seluruh proker gitu. Oke. Kita bisa memberikan pendapat di sana, bisa menyalahkan orang, tetapi kita buat aturan bahwa masalah ini cukup sampai di sini dan diselesaikan di sini saja. Berarti ketika rapatnya triwulan di evaluasi pertama itu stuck di situ aja ya? Iya. Jadi itu kita saling memaafkan di forum itu juga, tapi kita boleh menyalahkan sehingga semua orang bisa membenahi diri mereka masing-masing. Betul, gitu. betul. Kita bisa menghargai orang lain, bisa menghargai pendapat orang lain tentang betul. gimana sih kelemahan ataupun negatifnya dari diri kita ini. Betul. Seperti Jadi itu. lebih mendengar pendapat dari orang lain juga Iya, ya. itu pengalaman dari Hima Kota sendiri. Nah, kalau dari Kak Dio nih gimana? Dari kalau pengalaman saya, aku di BEM Fakultas Psikologi ya Mas, sama juga kayak gitu. Kita misalnya ada pendapat, kita kasih izin waktu, kasih waktu dulu, atau kita misalnya nih kumpul sama divisinya masing-masing, kita saling sharing nih ke teman-teman apa pendapatnya. Ya juga gitu, ketika ada evaluasi kita juga harus menghargai kritikan orang. Kita harus jangan defensif lah, kayak ya kayak misalnya orang kritik kita berarti oh kita ada salah, harusnya kita kan introspeksi. Sama juga kalau semisal evaluasi itu sudah selesai, rapat sudah selesai, udah sampai sini, nggak usah dibawa sampai ke personal. Jangan dibawa ke jauh-jauh ya. Nah itu yang membuat nanti komunikasi lagi yang berhubungannya gitu. Ini seringkali juga gimana ya Mas ya? Ada orang yang tidak mau dikritik. Nah, biasanya tuh kita sering jumpa ya. Aku nggak mau dikritik, jadinya orang lain tuh udah nggak mau lagi ngeritik dia gimana. Iya, sehingga bahasa orang yang mengkritik harus lebih halus. Itu nggak perlu sih. Kita juga harus perlu tahu batasan orang ini. Kalau dikritik keras, oh nggak bisa. Harusnya kita harus kayak ya udah bagaimana kita cara mengkritiknya, kayak ya kita kasih insight, kita pelan-pelan cara halus. Itu bener ya, bener banget. Karena memang cara orang menerima kritikan beda-beda ya. Nah, serta nih, apa yang bisa dilakukan seseorang agar lebih percaya diri dan efektif saat menyampaikan pendapatnya? Kita mulai dari Kak Dio nih, gimana tuh? Yang aku bilang tadi ya, misalnya yang efektif banget itu misal teman kita punya ide yang cemerlang, misalnya dia ragu-ragu untuk menyampaikan ya, itu bisa didampingi. Betul. Itu sangat membantu lah didampingi. Kalau nggak teman sebayanya atau dari kepala departemen atau kepala bidangnya ya, itu nanti bisa dampingi. Misalnya dia mendapatkan ini, oh idenya gini-gini, nanti yang menemani kayak, oh kesimpulannya kayak gini idenya. Biar nggak bertele-tele ya. Akhirnya idenya tuh bisa tersampaikan secara teratur kepada teman-temannya semua. Betul, agar bisa lebih mudah dipahami ya. Benar, itu. Jadi dia tuh bisa merasa, oh aku didengar nih gitu. Nah, kalau dari Kak Novel sendiri nih gimana? Kalau dari Kak Dio tadi mungkin udah benar banget tuh. Sehingga kita juga punya struktural nih, nggak langsung dari anggota menyampaikan ke semua depan forum, sehingga diskusi ini atau rapat ini bakal jadi lama gitu. Sehingga fokusnya dari departemen atau di bidangnya dulu, bidangnya nanti menyampaikan di rapat ke kepala bidangnya, sehingga pesan-pesan ini tuh bisa tersampaikan di forum yang besar dan bisa direalisasikan. Itu juga benar. Dan mungkin efektivitasnya itu karena soko kulino kalau menurut bahasa Jawa. Karena terbiasa. Mereka saling berkomunikasi, saling menyampaikan pendapat. Pada akhirnya bukan lagi, oh ini kayak di himpunan harus ataupun di BEM saklek. Itu kan kita sering banget merasa kayak gitu. Ini kayak forum yang benar-benar profesional, serius gitu. Banget Serius ya, banget, banget. Makanya jadi ngebuat tekanan ya, bener banget itu Kak, sehingga kita harus jadikan
organisasi ini sebuah rumah supaya kita bisa saling diskusi dengan enak gitu. Jadi mereka nggak nganggapnya kalau organisasi itu membuat mereka jadi tertekan, buat mereka jadi down kayak gitu ya. Nah tadi kan aku nih sempet notice nih tadi Kak Naufal sebagai ketuanya ya, dan Kak Dio sebagai staffnya. Aku mau minta sudut pandang atau pendapatnya nih dari Kak Dio dulu sebagai staff. Itu biasa gimana sih kalau berpendapat tuh? Kalau dari aku sendiri ya ketika mau berpendapat, aku juga mikir sih Mas, mau kalau tak sampai langsung kan juga nanti gimana ya, akhirnya aku menyampaikan dulu ke kepala departemenku, apakah ide ini bagus nggak untuk dilaksanakan. Misalkan langsung disampaikan kan juga kan nanti bingung. Akhirnya aku sampaikan dulu ke kepala departemen, kepala departemen itu mengolah, mungkin semisal agak sedikit jauh dari proker ini ya, terus nanti mungkin kepala departemen tuh bisa membantu kayak nanti kayak gini, akhirnya kan ide-ide ini bisa jadi satu, akhirnya ketika rapat itu nanti bisa disampaikan gitu. Nah itu kan sudut pandang Kak Dio sebagai staff ya, jadi memang didiskusikan dulu ke kepala departemen atau kepala bidangnya agar bisa ini udah terstruktur atau jelas nggak? Nah kalau Kak Naufal nih sebagai ketua himpunannya gimana? Mungkin ketika mendengar pendapat dari staff-staffnya tuh gimana? Kalau dari aku sendiri sebagai ketua himpunan, kalau bisa dikatakan kita mengalah dulu. Aku mengalah. Jadi semua anggota itu berhak menyampaikan pendapatnya. Jadi ketua yang paling terakhir. Ketua yang memberi kesimpulan ataupun arahan. Jadi kita dengarin dulu pendapat dari setiap anggota. Karena kalau misalkan ketua langsung turun untuk memberikan sebuah pendapat ataupun arahan gitu. Jadi teman-teman ini nggak bisa untuk berkembang, nggak bisa untuk memberikan idenya, karena budaya senioritas berpendapat bahwa ketua yang paling benar. Itu sering terjadi. Sering. Apa kata ketua? Itu akhirnya kan stafnya, ketua bisa dipikir gitu. Jadi mereka udah nggak mau lagi berpendapat karena yaudah deh ikut ketua aja gitu. Sehingga ide-ide ini tadi itu ya bakal stuck sampai di sini saja. Organisasi bakal stuck, padahal potensi-potensi dari setiap anggota itu sangat banyak yang bisa digali di organisasi lebih itu. Dalam ya. Iya. Itu jadi memberikan waktu ataupun memberikan ruang kepada anggota-anggota lainnya untuk memberikan ide, masukan-masukan kepada organisasinya itu juga sih. Wah menarik banget nih dan seru banget, kita dapat pengalaman dan insightful yang banyak banget dari kedua narasumber kita, yaitu ada Kak Dio dan Kak Naufal. Dari diskusi ini kita banyak banget belajar bahwa menyampaikan pendapat itu bukan hanya soal keberanian, tetapi juga bagaimana membangun komunikasi yang jelas, nyaman, dan saling menghargai satu sama lain. Karena pada akhirnya suara yang jelas akan lebih bermakna. Sebagai penutup nih, sebelum kita tutup diskusi kita hari ini, mungkin Kak Dio sama Kak Naufal bisa memberikan tips singkat untuk teman-teman mahasiswa yang masih merasa gugup atau takut saat berbicara di depan forum, mungkin yang masih kayak di depan panggung gitu. Ada nggak tipsnya buat teman-teman yang ada di rumah? Dari Kak Dio dulu nih. Kalau dari aku sendiri sih biasanya kalau lagi demam panggung ya, lagi demam panggung kayak aduh presentasi nih kayak gitu. Kalau aku biasanya sih kayak apa ya, dengerin lagu dulu yang relax, nggak langsung masuk kelas. Aku biasanya keluar dulu kayak dengerin musik atau enggak scroll sosmed gitu biasanya. Kalau enggak biasanya aku nenangin cara yaitu makan jajan gitu. Akhirnya ketika itu udah relax, akhirnya aku ketika mau presentasi nih maju, akhirnya aku bisa menyampaikan secara jelas tanpa adanya gugup itu. Benar, nggak gugup. Jadi memang kita dari Kak Dio sendiri tuh mencoba nyari pikiran lain ya, biar nggak fokus ke aku nih mau presentasi, jadinya gugup, kepikiran jauh, overthinking. Akhirnya ngeblank. Nah kalau dari Kak Naufal sendiri nih, tips singkatnya untuk teman-teman mahasiswa. Dari Kak Dio tadi udah bener banget lah ya. Kita nambahin aja. Terkadang kebanyakan mahasiswa
dalam presentasi ataupun dalam organisasi itu kurang memahami materinya paling penting. Betul. Sehingga mereka sebenarnya bisa untuk menyampaikan pendapat, nggak merasa gugup, tapi ketika materinya nggak paham, ngedown, Benar, ngeblank jadi bingung mau ngomongin mau apa. ngomong apa. Nah, jadi menurut aku sendiri nih, kita lebih tahu dengan materinya dulu, belajar dulu yang sebisa kita sampai benar-benar optimal, sehingga kita dalam menyampaikannya udah ping aja gitu istilahnya. Jadi bisa nambah-nambahin ya. Iya. Kita kalau misalkan di depan forum ataupun saat presentasi ketika udah bisa materinya, kita kan tinggal latih cara komunikasi kita, tinggal cari gaya komunikasinya kita seperti apa sehingga orang lain itu paham dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu sih ya. Jadi memang pentingnya juga memahami diri sendiri ya. Cara kita berkomunikasi itu seperti apa, menyesuaikan dengan konteksnya nanti. Benar banget. Nah, apalagi dalam presentasi ini biasanya kan kita temuin banyak mahasiswa tuh kayak grogi, blank. Ternyata mereka tuh banyak kurang memahami materinya sendiri. Jadi memang pentingnya memahami konteksnya terlebih dahulu, lalu bisa di show di depan banyak orang. Oke, terima kasih banyak nih kepada kedua narasumber kita yang udah ngasih banyak pengalaman dan insightful buat episode kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat dan membantu teman-teman semua menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Saya, Aura selaku podcaster, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.